Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman sistem jaringan, yaitu Deploying Ansible. Tujuannya untuk menginstal dan mengkonfigurasi Ansible, membuat modifikasi dan troubleshoot playbook sederhana. Yang pertama, kita siapkan dulu labnya dengan perintah lab spasi start spasi review minus cr1. Kita copy lalu kita paste, kita tunggu sebentar. Adapun yang harus kita selesaikan yaitu pertama, menginstal automation konten navigator. Yang kedua, pindahkan ke direktori review CR1. Yang ketiga, membuat navigator yang memuat server lab.example.com dan server lab.example.com. Yang keempat, membuat Ansible cf.cfg. Yang kelima, login ke private automation hub di utility.lab.example.com. Yang keenam, membuat konfigurasi automation content navigator. Selanjutnya, membuat playbook user.yaml dan selanjutnya membuat playbook package.yaml dan selanjutnya membuat teks ke playbook package.yaml dan yang terakhir troubleshoot di playbook variant.yaml. Oke, karena sudah selesai start labnya, kita ke perintah yang pertama yaitu insert otomasi konten navigator. Perintahnya sudo spasi dnf spasi install spasi ansible minus navigator. Kita copy lalu kita pastekan. Oke, untuk passwordnya student dan tidak terlihat. Pastikan menulisnya dengan benar. Lalu di sini kita disuruh melihat ya untuk melanjutkan. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah selesai, yang kedua kita pindahkan direktori yaitu ke review cr1. Kita lihat perintahnya cd review minus cr1. Oke, jika sudah, kita membuat inventory yang memuat server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Tulis vim inventory. I untuk insert, lalu kita masukkan, kita copy lalu kita paste. Skip titik 2 wiki. Selanjutnya kita disuruh membuat Ansible cfg di inventory-nya. Ya, untuk menggunakan inventory yang kita buat tadi, jadi kita tulis saja vim ansible.cfg. Insert ini default inventory-nya ya. Oke.
Ini untuk agar menjadikan inventory yang kita buat tadi sebagai defaultnya ya. Escape titik 2 wiki. Selanjutnya, langkah keempat, kita disuruh membuat otomatisasi konten navigator ini ya. ansible-navigator.yml dan login ke agility.lab.example.com. Yang pertama, kita buat dulu ya ansible-navigator.yml-nya. Kita copy, kita tulis dulu pim ansible-navigator.yml, kita pastekan. Lalu kita isikan ini sebagai untuk kita login di otomatisasi hub-nya ya teman-teman. Ini Ansible Navigator Execution environment image-nya agility.lab.example.com. Oke, kita escape titik 2 wiki. Selanjutnya kita disuruh login di agility.lab.example.com dengan perintah daemon login agility.lab.example.com. Kita copy saja, kopinya yang benar ya, jangan sampai salah, karena kalau salah di sini ini bisa error nanti. Oke, jika sudah, kita disuruh masukkan username, admin, passwordnya Red Hat. Oke, kita sudah berhasil login. Lalu kita disuruh menjalankan perintah ansible-navigator. Oke, langsung saja kita picu perintahnya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jadi sudah sesuai di project direktorinya. Oke, ini hasilnya ya. Dari kita menjalankan Ansible-navigatornya. Untuk keluar dari sini, kita tekan escape ya teman-teman. Selanjutnya kita disuruh membuat the playbook user.yml. Direktorinya untuk menambahkan user Joy dan Sam. Langsung saja kita buat. pim user YAML. Oke. I untuk insert. Yang ini kita tambahkan nanti ya. Jelaskan sedikit kok. Copy kita pastikan. Oke, nama dari ininya adalah menambahkan user atau add user. Hostnya dev, teksnya atau
tugasnya adalah nih, namanya menambahkan user Joy dan CM. Item yaitu Loving, Joy, dan Sam. Kita escape titik 2 wiki. Intinya kita disuruh menjelaskan playbook user.yml-nya. Langsung saja kita copy paste. Copy perintahnya. Kita perintahnya yang bagian kedua yang di bawah. Oke, di sini teksnya sudah bisa item Joy dan item Sam sudah ditambahkan ya teman-teman. Selanjutnya kita disuruh melihat package.yml-nya, playbook-nya, melihat dan memastikan bahwa ada isinya httpd dan MariaDB server. Oke, langsung saja kita lihat ya. pem package.yml, copy lalu paste. Boleh, oke. Lalu ini isinya. Lalu kita disuruh menambahkan parts di YAML-nya untuk yang package.yml-nya. Itu di sini yang kita disuruh tambahkan tadi httpd dan MariaDB server. Kita copy, insert di sini ke bagian host, enter ke bagian pertama, ke baris pertama ya. Lalu kita paste barisnya. Jika sudah, kita escape titik 2 wiki. Lalu kita disuruh menjalankan playbook package.yml-nya. Langsung saja, ini perintahnya package.yml. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya perintah ke-7. Kita disuruh menambahkan satu teks lagi ke playbook package.yml, yaitu teks untuk menginstal Redis ke dalam ini ya, package.yml-nya. Langsung saja kita menuju perintahnya. Panah atas cari pem package.yml. Ini untuk insertnya. Kita copy teks untuk menginstal Redis di Playbook. Kita enter.
2 kali ke bagian playing awal, baris ketiga paste. Ini nama teksnya install Redis Ansible buildings.dnf. Berarti di sini untuk menginstal package-nya ya. Oke. Namanya Redis, statusnya latest. Oke, langsung saja kita escape PT2 wiki. Selanjutnya kita disuruh menjalankan playbook package.yml-nya lagi. Kita panah atas, cari Ansible minus navigator run stepdown package.yml. Kita enter. Kita lihat apakah sudah benar yang kita masukkan tadi. Oke, ini install require package-nya sudah berjalan ya. Sudah berhasil. Selanjutnya di bagian ke-8 kita disuruh troubleshoot verif user.yml. Oke, kita lihat. Kita lihat perintah yang pertama. Kita disuruh menjalankan verif minus user playbook with check, yaitu kita disuruh ngecek bahwa playbook ini ada error atau tidak ya. Kita pilih untuk perintah Ansible minus navigator minus spasi run. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, minus m dot verif underscore user.yml minus check. Oke, di sini error ya, karena Ansible build di usernya. Jadi di sini kita disuruh menambahkan atau memodifikasi YAML di playbook verif usernya. Jadi kita pim user.yml-nya kita copy, lalu kita pastekan, kita enter ya teman-teman. Jadi di sini yang di bagian Ansible build-nya ini usernya. Ini sudah benar. Jadi ini sudah terisi semuanya ya. Jadi kita escape titik 2 wiki dan kita jalankan lagi perintahnya Ansible minus navigator spasi run spasi minus m student verif underscore user.yml minus check. Kita jalankan lagi. Ini masih error ya.
harusnya hasilnya seperti ini. Jadi mungkin Anda ada kesalahan tadi. Coba kita perbaiki lagi ya. Coret dan playbook. Jadi kita disuruh mengganti ya, berarti mengganti semua teksnya dengan EE dan sudah benar di 8.4 ini. Untuk cari yang oke, kita hapus dulu semuanya. Kita disuruh menggantinya dengan YAML yang ada di 8.4. Oke, kita copy lalu kita pastekan escape.2 wiki. Lalu kita jalankan lagi perintah yang sama itu untuk mengecek ya apakah sudah benar. Jika sudah benar seperti ini, langsung saja menjalankan playing period minus user minus .yml-nya ya teman-teman. Ini kita copy, ini minus m student period user.yml. Oke, masih berjalan. Oke, sudah dibuat, sudah selesai. Kita troubleshoot-nya. Mungkin cukup ini saja. Langsung kita cek apakah sudah benar semua lab grade review minus CR1. Semoga sudah benar semua ya teman-teman. Oke, sudah benar semua ya teman-teman. Selanjutnya kita finish labnya dengan perintah lab spasi finish spasi review minus CR1. Kita enter. Oke. Sekian untuk video 10.2-nya. Kita lanjutkan nanti ya. Hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.